Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah transportasi. Mata kuliah program linier. Topik bahasan yaitu memaknai metode NWC dan LC. Yang kedua membahas masalah transportasi dengan metode NWC dan LC dan membandingkan mana yang lebih baik antara kedua metode tersebut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitriana Antova dari program studi matematika FMIPA Unsri dengan dosen pengampu Ibu Eka Susanti MSc. Langsung saja, apa itu metode NWC dan LC? NWC kepanjangannya adalah Northwest Corner Rule, sedangkan LC adalah Lost Cost. Kedua metode ini digunakan untuk menentukan solusi awal, dimana kita tahu bahwa teknik dasar dalam pemecahan masalah transportasi itu yang pertama adalah menentukan solusi awal, yang kedua entering, dan yang ketiga adalah leaving variable. Nah, dua langkah terakhir itu merupakan proses menuju solusi optimal. Jadi belum tentu solusi awal itu merupakan solusi optimal. Nah, biasanya proses dalam menuju solusi optimal ini dibantu dengan metode stepping stone atau MODI. Nah, namun kali ini kita hanya sampai solusi awal. Nah, untuk metode NWC dan lost cost ini, nanti jika di tabel transportasi itu nanti kan ada M baris dan N kolom. Nah, jadi solusi awalnya itu harus menghasilkan M plus N dikurang 1 sel terisi. Nah, jika solusi awal itu kurang dari M plus N dikurang 1 sel terisi, maka kita butuh variabel dummy agar proses pengecekan keoptimalan dan iterasi itu bisa dilakukan. Nah, lanjut. Metode sudut barat laut atau NWC itu dengan cara mengisi tabel awal transportasi dari sisi barat laut atau kiri atas dengan kuantitas sebanyak-banyaknya. Sedangkan lost cost atau metode biaya terendah itu sering juga disebut dengan metode greedy karena sifatnya selalu memulai penyelesaian dari biaya yang kecil tanpa memperhitungkan efeknya terhadap keseluruhan proses. Berikut kasusnya. Suatu gudang grosir kelapa di Padang yang terletak di Katip, Tarandam, Tabing, ke Pasar Lubuk Buaya, Pasar Pagi, dan Pasar Raya itu menghasilkan 180.000 merupakan biaya transportasi pengiriman buah kelapa dari tiap gudang ke tujuan tiap pasar dihitung per 1 butir buah kelapa. Dengan kapasitas gudang dan permintaan pasar sebagai berikut. Nah, untuk gudang Katip itu persediaannya ada 1.500 kelapa, sedangkan untuk Tarandam ada 2.500 dan Tabing ada 2.000. Sedangkan permintaan pasar Lubuk Buaya ada 3.000 kelapa, dan untuk pasar Pagi ada 2.000 kelapa, dan pasar Raya ada 1.000 permintaan. Berikut biaya transportasi per 1 butir kelapa dalam rupiah per butirnya. Nah, permasalahannya di sini adalah tentukanlah jumlah yang harus dikirimkan mobil pickup dari setiap sumber ke setiap tujuan menggunakan metode NWC dan LC sehingga biaya transportasi total dapat diminimumkan. Nah, di sini kasusnya sudah memenuhi ciri-ciri khusus persoalan transportasi. Yang pertama itu ada satu jenis komoditas yaitu kelapa. Yang kedua itu ada satu jenis alat transportasi yaitu mobil pickup, dan ada tujuan, ada sumbernya Katip, Tarandam, Tabing, dan tujuannya adalah Pasar Lubuk Buaya, Pasar Pagi, dan Pasar Raya. Selanjutnya ada persediaan sumber dan permintaan dari tujuan sebagai berikut. Dan terakhir ada biaya pengiriman kelapa yang ini. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan model transportasi dari 3 sumber dan 3 tujuan. Nah, di mana dihubungkan dengan busur. Busur ini menghubungkan sebuah sumber ke sebuah tujuan yang mewakili rute pengiriman si kelapa.
Kita tahu bahwa sumber tadi ada 3, yang satu ini mewakili katib, yang kedua mewakili tarandam, yang ketiga itu tabing. Sedangkan untuk tujuan, yang pertama itu mewakili pasar Lubuk Buaya, yang kedua mewakili pasar Pagi, dan yang ketiga mewakili pasar Raya. Nah, untuk A1 di sini itu adalah jumlah persediaan sumber 1. Begitupun untuk A2 dan A3. Kalau untuk B1 itu adalah jumlah permintaan dari pasar 1. Nah, C11 X11 ini untuk yang panah ini atau busur yang ini. Sedangkan selanjutnya itu berarti ada C12 X12, ada C13 X13, dan seterusnya. Nah, C11 ini itu mewakili biaya pengiriman dari sumber 1 ke tujuan 1. Sedangkan untuk X11 itu adalah jumlah kelapa yang dikirim dari sumber 1 ke tujuan 1. Nah, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Nah, karena kita sudah tahu biaya pengiriman, yaitu C11, C12, C13, berarti tinggal kita inputkan ke dalam tabel. Selanjutnya kita juga sudah mengetahui A1, A2, A3-nya, B1-nya juga, B2. Kita inputkan lagi ke tabel. Nah, dari tabel ini diperoleh model umum transportasi meminimumkan Z dengan rumus I sama dengan 1, dengan rumus sigma I sama dengan 1 sampai M dikali sigma J sama dengan 1 sampai N untuk CIJ dikali XIJ. Nah, jika dijabarkan seperti ini. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai C11, C12, tinggal disubstitusikan. Sehingga diperoleh model umum transportasinya seperti ini. Dengan kendala sebagai berikut. Dengan fungsi kendala dapat dibuat grafik agar kita mengetahui daerah himpunan penyelesaian untuk biaya total pengiriman. Nah, lanjut ke metode NWC. Nah, sesuai dengan namanya adalah sudut barat laut. Berarti kita mulai dari kiri atas, yaitu dengan sumber katib tujuan pasar atau yang akan kita cari adalah X11. Nah, kita tahu bahwa persediaan di katib itu ada 1.500. Sedangkan permintaan dari pasar Lubuk Buaya itu ada 3.000. Berarti untuk sumber 1 atau katib ini berarti kita isi sebanyak-banyaknya sampai persediaannya habis, yaitu kan maksimalnya 1.500. Nah, jadi kita isikan 1.500. Nah, namun masih ada sisa permintaan 1.500 lagi. Nah, itu untuk di sumber lainnya bisa kita alokasikan. Nah, selanjutnya kita lihat di pasar Pagi sumber katib alias X12. Nah, kita perhatikan bahwa persediaan di katib itu kan sudah limit, sudah termasuk ke pasar Lubuk Buaya semua. Nah, berarti ini sudah tidak bisa diisi lagi. Begitupun untuk pasar Raya. Nah, tidak bisa diisi lagi karena persediaannya sudah limit. Nah, lanjut ke sumber kedua, yaitu Tarandam. Kita lihat juga di bagian barat lautnya, yaitu X21. Nah, karena permintaan di pasar Lubuk Buaya itu kan masih sisa 1.500 lagi. Nah, ini kita alokasikan ke sini. Nah, karena sudah limit 3.000, maka kita lanjut ke sebelah kanannya,
yaitu untuk pasar pagi dan masih di sumber yang sama, yaitu di Tarandam. Nah, kita lihat persediaan di Tarandam itu kan tadinya 2.500. Nah, sedangkan di pasar Lubuk Buaya sudah diambil 1.500, berarti sisa 1.000 lagi. Nah, maka itu yang kita alokasikan ke pasar pagi. Sehingga untuk sumber 2 yaitu Tarandam itu sudah limit 2.500 untuk Lubuk Buaya dan pasar pagi. Jadi untuk pasar raya sudah tidak bisa diisi lagi. Nah, selanjutnya untuk sumber ketiga yaitu Tabing. Nah, yang paling barat lautnya adalah X31. Nah, karena permintaan si pasar Lubuk Buaya, untuk pasar Lubuk Buaya itu udah limit 3.000. Nah, berarti sudah tidak bisa diisi lagi. Kita lihat di kotak di sel selanjutnya di sebelah kanannya, yaitu masih dengan sumber yang sama tapi untuk pasar pagi. Nah, karena sebelumnya di sini kan hanya yang terisi itu di pasar Tarandam 1.000, berarti masih ada permintaan 1.000 lagi untuk pasar pagi. Nah, maka dari itu bisa kita alokasikan 1.000 lagi di pasar pagi untuk sumber 3 yaitu Tabing. Nah, karena si Tabing ini total persediaan 2.000 dan sudah dialokasikan untuk pasar pagi 1.000, berarti sisa 1.000 lagi. Nah, ini kita alokasikan untuk pasar raya. Nah, ternyata cukup untuk sumber 3 untuk pasar raya itu permintaannya memang 1.000. Nah, jadi ini sudah cukup. Nah, kita perhatikan di sini bahwa sel yang terisi itu ada 5. Nah, sesuai dengan mengacu pada M plus N dikurang 1 tadi, M kita kan ada 3, sumber kita ada 3, tujuan kita ada 3, yaitu N sama dengan 3. Berarti 3 ditambah 3 itu 6, dikurang 1 itu 5. Nah, karena dia sama-sama 5, berarti kita tidak perlu menambahkan variabel dummy. Nah, berikut total biayanya. Nah, ini kalau dijabarkan, nah sehingga diperoleh total biaya itu adalah 1.500 dikali 20, 1.500 dikali 45, 1.000 dikali 25, 1.000 dikali 15, dan 1.000 dikali 30. Nah, itu ditambah semua. Nah, diperoleh 167.500. Nah, sebelumnya tuh diperoleh juga model transportasi NWC bahwa Z itu sama dengan sel yang terisi itu, yang ini. Nah, maka diperoleh modelnya seperti ini. Nah, kesimpulannya diperoleh biaya sebesar 167.500 itu memiliki selisih lebih rendah 12.000 dengan biaya transportasi distribusi kelapa sebelumnya yang berjumlah 180.000. Nah, tampak juga bahwa jumlah sel yang terisi itu ada 5, ya kan? Sedangkan jumlah baris ditambah kolom dikurang 1 itu juga 5, maka tidak perlu variabel basis dummy. Selanjutnya metode LC atau loss cost. Nah, di sini kita langsung saja melihat di biaya pengiriman yang paling kecil. Nah, di sini 15, karena di sini ada 2. Nah, kita pilih salah satu. Nah, saya memilih di sumber Tabing dan tujuan pasar pagi. Nah, kita tahu bahwa si sumber Tabing ini dia punya persediaan 2.000, sedangkan si pasar pagi punya permintaan 2.000. Ya udah kita isi sebanyak-banyaknya, berarti bisa kita isi 2.000. Nah, kemudian untuk 15 yang satunya lagi itu sudah tidak bisa diisi lagi karena udah limit. Permintaan di pasar pagi tadi kan sudah
terisi 2000 untuk sumber tabing, jadi sudah tidak bisa diisi lagi untuk yang 15 yang ini. Selanjutnya biaya pengiriman yang paling kecil setelah 15 itu adalah 20. Nah, yaitu di X11, yaitu sumber Katip Pasar Lubuk Buaya. Kita tahu bahwa persediaan dari Katip itu 1.500 dan Lubuk Buaya itu memiliki 3.000 permintaan. Maka kita isi sebanyak persediaan yang ada di sumber Katip, yaitu 1.500. Nah, berarti untuk pasar Lubuk Buaya masih ada permintaannya 1.500 lagi kan. Nah, selanjutnya kita lihat lagi biaya pengiriman yang lebih kecil yang paling kecil setelah 20. Berarti 25. Nah, 25. Karena di sini 25 itu sebetulnya sudah limit, jadi sebetulnya kita kosongkan dulu. Nah, selanjutnya lanjut ke 30. 30 di sini ada 2. Dan lagi-lagi untuk kedua-duanya ini sudah limit juga, jadi tidak bisa diisi. Karena persediaan si Katip itu 1.500 udah untuk si pasar Lubuk Buaya. Jadi tidak bisa dialokasikan ke pasar raya. Begitupun dengan sumber di tabing itu 2000 sudah limit untuk si pasar pagi. Jadi sudah tidak bisa lagi diisikan ke pasar raya. Nah, dari 30 loncat ke 35, yaitu di sumber tabing Pasar Lubuk Buaya. Nah, di sini juga sudah limit karena persediaan di tabing itu sudah dialokasikan untuk pasar pagi. Jadi sudah tidak bisa diisikan lagi. Dan lagian untuk Pasar Lubuk Buaya itu juga sudah limit permintaannya, sudah dialokasikan untuk si Katip dan Tarandam. Nah, karena diperoleh hasil akhir sel yang terisi itu ada 4, sedangkan M plus N dikurang 1 tadi 5, berarti kita butuh variabel dummy. Nah, makanya ditambahkan di biaya pengiriman yang 25 itu variabel dummy-nya 0. Sehingga diperoleh model transportasi LC itu sebagai berikut. Nah, diperoleh total biaya sama dengan 147.500, yang mana memiliki selisih lebih rendah 20.000 dengan biaya transportasi distribusi kelapa sebelumnya yang 167.500. Nah, selanjutnya membandingkan NWC dan LC. NWC adalah metode yang paling mudah, akan tetapi biasanya dibutuhkan lebih banyak iterasi untuk mencapai penyelesaian optimal. Nah, sedangkan LC itu metode biaya terendah, sebenarnya lebih baik dibandingkan dengan metode barat laut karena pengisian dengan metode barat laut itu tidak mempertimbangkan biaya pengiriman. Nah, kesimpulannya adalah proses pendistribusian komoditas buah kelapa dari ketiga gudang yang terletak di Katip, di Tarandam, dan Tabing ke masing-masing tujuan pasar yang terletak di Pasar Lubuk Buaya, Pasar Pagi, dan Pasar Raya dengan menggunakan transportasi mobil pick-up secara konvensional menghasilkan biaya transportasi 180.000. Dengan menerapkan model transportasi NWC dan LC telah berhasil memberikan solusi awal dalam pengoptimalan biaya ongkir kelapa yang awalnya 180.000 dengan metode NWC diperoleh 167.500, sedangkan dengan metode LC diperoleh 147.500. Hasilnya terjadi penurunan biaya sebesar 20.000 jika dengan metode LC itu dapat menghasilkan biaya minimum
untuk distribusi kelapa daripada metode NWC. Karena kan LC tadi 147.500 sedangkan NWC 167.500. Jadi LC itu menghasilkan biaya yang lebih minimum ketimbang NWC. Baiklah, sekian paparan dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.